Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Prof. Im dan Ibu Yuli serta rekan-rekan sekalian dalam mata kuliah Paradigma Psikologi Konseling pada pagi hari ini. Baik, saya dan Ibu Julita di sini akan menyampaikan materi berkaitan dengan paradigma pendekatan eksistensialisme fenomenologi dan kaitannya dalam bimbingan dan konseling atau layanan konseling secara umum. Baik, untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Julita. Kepada Ibu Julita, saya persilahkan. Silahkan Ibu Julita. Ya, selamat pagi Prof. Im dan Bu Yuli serta teman-teman sekalian. Saat ini saya akan mempresentasikan materi yang akan dibawa oleh saya sendiri dengan Pak Harwan, yang mana paradigma eksistensial fenomenologis dalam bimbingan konseling, di mana dibicarakan tentang pengantar paradigma dalam konseling dan psikoterapi, yang mana yang bagian pertama itu paradigma adalah modal dalam teori ilmu pengetahuan yang diterjemahkan oleh kitab kitab Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa ilmu pengetahuan selama ini diposisikan sebagai sesuatu yang bebas nilai dan harus independen dan empiris. Pada pandangan ini kemudian ditolak oleh Thomas Kuhn yang memahami ilmu pengetahuan tidak bisa terlepas dari paradigma, sehingga paradigma berisi suatu pandangan yang dapat dipengaruhi oleh latar belakang ideologi, relasi kuasa atau otoritas, dan fanatisme mendasar tentang apa yang menjadi inti persoalan suatu ilmu, yang mana dikatakan oleh Ulfa Kusuma di tahun 2020, dan paradigma dapat diformulasikan sebagai keseluruhan sistem kepercayaan, nilai dan teknik yang digunakan eh, bersama oleh kelompok komunitas ilmiah, sehingga tidak ada satu ilmu pengetahuan yang hanya dijelaskan dengan satu teori yang dianggap lebih kuat dan terlebih hanya diperoleh melalui pembuktian empiris. Lalu kemudian yang bagian keduanya, yang mana buku ditulis oleh Kuhn di tahun 1970, The Structure of Scientific Revolution, itu dikatakan bahwa eh, dimodifikasi dalam teks ini untuk ditetapkan pada layanan kesehatan mental, yang bisa kita baca juga di Cotton di tahun 1989, 1992, dan 2007, yang mana di situ katakan bahwa kata paradigma meskipun dianggap trendy oleh banyak orang dan dianggap membingungkan oleh orang lain, tetapi hanyalah sebuah cara untuk mengatakan model besar yang mencakup teori. Jadi diasumsikan bahwa pembaca sudah mengenal pendekatan psikoterapi meskipun hanya permulaan atau kenalan sepintas lalu. Sehingga paradigma konseling dan psikoterapi disebut dengan paradigma konseling. Selanjutnya kita masuk dalam pengantar paradigma dan konseling dan psikoterapi, yang mana paradigma konseling adalah kerangka operasional metateorikal hipotesis yang menyediakan sarana untuk mengklarifikasikan dan memahami teori. Sehingga tidak hanya sekedar memahami sebuah teori, tetapi juga melalui paradigma psikologi konseling kita, ya, kita juga akan memahami bagaimana pembagian dari masing-masing teori itu dan penggunaannya dalam menciptakan sebuah framework atau model. Sehingga terlebih dari mempelajari teori, tentu ada hal yang lebih spesifik dari itu, dan apa yang membuat kajian paradigma konseling itu unik adalah penekanannya pada isu-isu filosofis, politis maupun profesional atau disipliner yang mendasari paradigma konseling dan psikoterapi. Sehingga isu-isu filosofis
politis dan profesional tentunya sangat mendasar sekali bagi bagi para praktik, disiplin, keilmuan, dan itu pun juga terkait dengan kerangka kerja dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bagi banyak orang dengan berbagai latar belakang masalah. Di satu sisi, Cotton juga mengatakan bahwa paradigma adalah salah satu cara unik untuk memahami profesi kesehatan mental. Dan melalui paradigma psikologi konseling, kita bisa memahami dan mengetahui bahwa sebuah wawasan tentang mengapa dan seseorang bertindak dalam memberikan sebuah layanan profesional. Kemudian paradigma juga dapat kita pahami bahwa satu profesi dengan profesi lainnya berbeda. Meskipun dengan objek yang sama, misalnya dalam hal profesi konseling, psikoterapi, psikiatri, dan terapi perkawinan keluarga. Tidak hanya itu, pemahaman tentang paradigma juga baik yang akan membawa seseorang menjadi mengerti mana yang bisa ia tangani secara kemampuan dari segi keilmuan dan mana yang wajib untuk ia berikan kepada ahli profesi lainnya. Selanjutnya kita masuk dalam ragam paradigma konseling dan psikoterapi yang mana dibagi menjadi 4. Yang pertama itu medis organis. Ya, di mana beberapa ahli meyakini bahwa di balik gangguan mental terdapat penyebab psikologis yang memicu gangguan tersebut. Dan hal-hal seperti kelainan, genetik, atau adanya gangguan metabolik yang menjadi pemicu beberapa gangguan mental seperti skizofrenia dan juga bipolar. Sehingga ada suatu aliran yang menyatakan bahwa tubuh manusia terdiri dari 4 cairan, yakni darah, dahak, empedu kuning, dan empedu hitam, yang kemudian kepribadian manusia adalah manifestasi dari cairan tersebut. Dan kemudian penyakit mental juga seringkali dikaitkan dengan isu medis, pada akhirnya melahirkan model psikologi, yaitu medis organik yang di dalamnya menyertakan isu mental. Yang pertama itu adalah disebabkan oleh organik, lalu kedua itu asumsi tertentu mengenai metode diagnosis, ketiga itu pendekatan pengobatan tertentu. Dan paradigma medis organik ini pun juga emosional diklarifikasikan ke dalam sindrom, sementara perilaku maldatif adalah manifestasi dari masalah biologis atau biokimia yang mendasarinya. Kemudian yang kedua yaitu psikologis, yang mana keilmuan psikologi adalah saat munculnya karya-karya Sigmund Freud, yang mana beliau berhasil mendobrak tradisi kedokteran dan menguak tabir psikologis dan mental dari perilaku maladatif manusia. Namun sebagai seorang dokter juga ia tetap setia pada cara berpikir yang menempatkan penyebab biologis dan fisik sebagai akar dari masalah kesehatan mental. Sehingga dalam perumusan struktur kepribadiannya terlihat adanya konsistensi dengan teori Darwin. Yang pada bagian ketiga yaitu sistemik relasional, yaitu paradigma sistemik rasional dibangun berdasarkan asumsi bahwa hubungan antar manusia adalah sebagai proses yang dapat diamati, dan proses-proses itu dihasilkan oleh sifat-sifat interaktif dari bagian-bagian komponen seperti sistem individu dan juga konteks sosial di mana proses-proses tersebut terjadi. Sebagai proses, sistem hubungan dapat dipelajari oleh kita sendiri, oleh Cotton di tahun 2012, yang mana paradigma ini menekankan pentingnya hubungan sosial, interaksi antara individu dengan lingkungan sosial, dan juga pada hubungan interpersonal. Dan paradigma sistemik rasional berasumsi bahwa individu tidak dapat dipahami secara terpisah dari lingkungan sosial dan budayanya. Kemudian yang keempat yaitu tentang paradigma konstruksionisme sosial, yang mana istilah konstruksi sosial ini mungkin paling baik dikaitkan dengan karya tahun 1966 dari Bergen dan juga Luckman,
The Social Construction of Reality yang berfokus pada kehidupan pribadi seorang ilmuwan yang berpengalaman di dunia. Membangun gerakan postmodern, Gargan di tahun 1985 mulai menggunakan istilah konstruksionisme sosial ataupun social construction untuk mewakili sepenuhnya perspektif pemahaman rasionalnya, yang dimana kebenaran disimpan dari konteks nasional, dari konteks yang disimpan dalam konteks sosial. Kemudian sementara itu konstruktivisme radikal ataupun radikal konstruksi muncul melalui studi biologi kognisi, yang mana realita atau bukan hanya pemahaman tentang realitas dipandang sebagai konstruksi biologi oleh makhluk hidup yang mengetahui ataupun sebagai seorang pengamat. Untuk materi selanjutnya dipersilakan oleh Pak Harwan, silakan. Baik, terima kasih Bu Julita. Kepada Prof. Im, Ibu Yuli, dan teman-teman sekalian, kami izin sebelumnya untuk di sesi ini kami membuatkan video penjelasan berkaitan dengan materi presentasi kami agar nanti ketika di kelas atau sesi Zoom meeting online untuk perkuliahan, kita tinggal memanfaatkan waktu untuk tanya jawab saja. Baik, Prof. Im dan Ibu Yuli dan teman-teman sekalian, saya izin melanjutkan berkaitan dengan paradigma eksistensial dalam konseling dan psikoterapi. Jadi tadi sudah diberikan pengantar oleh Ibu Julita bagaimana sebenarnya paradigma dalam psikologi dan konseling. Setidaknya ada 4, dan paradigma eksistensial ini masuk dalam paradigma psikologis bagian internal. Kenapa disebut bagian internal? Karena paradigma ini menempatkan individu, perilaku individu, dan kehidupan individu dipengaruhi oleh aspek internal pribadi oleh individu itu sendiri. Nah, ada beberapa tokoh yang juga ikut mencetuskan nama-nama teori ya, atau tokoh-tokoh yang ikut mencetuskan teori-teori eksistensial fenomenologis. Di antaranya adalah Viktor Frankl, di mana Viktor Frankl ini terkenal dengan teori logoterapinya. Logoterapi adalah sebuah terapi di mana individu dibantu untuk menemukan pemaknaan-pemaknaan tertentu dalam hidupnya. Begitu juga dengan Rollo May dan Irvin Yalom. Nah, ketiga orang ini yang paling banyak mendiskusikan berkaitan dengan eksistensial terapi atau terapi eksistensial. Di mana kalau kita melihat paradigma eksistensial yang dikembangkan oleh tiga pengembang teori ini, mereka banyak menyoroti bahwa eksistensial itu lahir dari adanya penderitaan. Penderitaan yang dialami, lalu dari penderitaan itu dimaknai, lalu ditimbulkan kesadaran, lalu nanti akan diciptakan kehidupan dan makna dari yang apa sudah dialami. Begitu. Nah, kemudian ada pun filosofi-filosofi yang juga ikut menyumbangkan pandangan terhadap pendekatan eksistensial ini. Pertama itu banyak diambil dari Kierkegaard. Jadi Kierkegaard ini banyak menyoroti berkaitan dengan isu kecemasan, keputusasaan, ketakutan, rasa bersalah, dan ketiadaan. Jadi memang eksistensialis ini para tokoh-tokohnya seperti tadi Frankl, terus Rollo May, dan juga Irvin Yalom itu juga mempelajari teori-teori psikoanalisa, Adlerian gitu ya, dan mereka juga menguasai atau belajar filsafat atau filosofi, teologi. Jadi semua pandangan berkaitan dengan psikologi, teologi, dan filsafat melebur menjadi sebuah pandangan yang baru dalam eksistensial. Sehingga itu kenapa dalam pandangan eksistensial ini syarat dengan makna hidup, penderitaan, kebebasan untuk melakukan sesuatu, dan juga tanggung jawab. Karena apa? Karena sangat dipengaruhi oleh filosofi, psikologi, dan juga teologi. Lalu ada juga pandangan dari Nietzsche. Jadi Nietzsche ini berkaitan dengan pandangan kematian, bunuh diri, kehendak atau keinginan atau willingness yang biasa kita sebut. Itu juga mempengaruhi dalam pendekatan eksistensialisme. Ada lagi kemudian yang juga mempengaruhi adalah Heidegger. Jadi Heidegger ini banyak memberikan pengaruh terhadap aspek keberadaan, eksistensial individu, kepedulian, kematian, guilty atau rasa bersalah, tanggung jawab, dan juga isolasi. Sama begitu juga dengan Sartre dan juga Buber.
berkaitan dengan ketidakberartian, tanggung jawab dan pilihan, dan juga interpersonal, transendensi, dan aito. Aito ini adalah konsep di mana saya dan orang lain, begitu ya. Jadi ini adalah pandangan-pandangan yang juga ikut melatar belakangi bagaimana pendekatan eksistensialis ini hadir dan dikemas oleh tokoh-tokoh yang tadi. Nah, adapun konsep kunci yang biasanya muncul atau pembahasan-pembahasan yang biasanya muncul dalam pendekatan eksistensialisme atau terapi yang dilakukan oleh konselor dengan menggunakan eksistensialisme adalah pertama, selalu relate dengan aspek kesadaran diri. Nah, kesadaran diri yang dimaksud di sini adalah bagaimana individu menyadari tentang keberadaan dirinya. Nah, menyadari bagaimana kehidupan dia. Inilah yang dimaksud dengan aspek kesadaran diri. Segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini adalah bagian dari eksistensi kehidupan yang harus dia terima. Dan kemudian harus dia maknai. Itulah yang dimaksud dengan kesadaran diri menurut pendekatan eksistensialisme gitu. Kemudian setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan itu adalah menjadi segala sesuatu yang memberikan kita kehendak. Apakah kita terikat ataukah kita bebas. Tetapi apapun pilihan yang akan kita ambil, kita tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab atau disebut dengan konsekuensi. Jadi konsep kedua yang tidak kalah penting dalam pendekatan eksistensialisme ini memandang bahwa manusia itu pada hakikatnya punya kebebasan. Kebebasan untuk apa? Memaknai hidup dengan baik, memaknai hidup dengan positif, atau memaknai hidup secara negatif atau tidak baik. Lalu apalagi, apapun kebebasan yang dia pilih selalu akan ada konsekuensi atau tanggung jawab yang mengikuti yang juga harus dilaksanakan atau diambil peran oleh individu itu tersendiri. Nah, konsep yang ketiga yang juga muncul dalam pendekatan eksistensialisme ini adalah tentang identitas dan hubungan sosial. Bahwa memang dalam memaknai kehidupan, dalam memaknai peristiwa yang menyedihkan, dalam memaknai peristiwa yang menyakitkan, tentu kita harus senantiasa menyadari identitas kita sebagai apa. Kita juga harus menyadari bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Kenapa? Karena identitas dan hubungan kita kepada orang lain mempengaruhi bagaimana pandangan kita memaknai setiap peristiwa yang melekat atau terjadi pada diri kita. Itu kenapa dalam pendekatan konseling eksistensialisme menekankan bahwa kesadaran identitas itu penting. Kamu sebagai apa, kamu siapa, apa peran kamu dalam kehidupan kamu, dan begitu seterusnya. Lalu yang keempat juga ini bagian yang tidak kalah penting, terutama dalam praktek logoterapi atau terapi pemaknaan hidup, di mana bahwa konsep kunci dari pendekatan konseling eksistensialisme ini adalah mencari makna hidup. Jadi karena pendekatan konseling eksistensialisme ini adalah pendekatan yang sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep teologi atau ketuhanan, nah ini biasanya dikaitkan dengan apa sih hikmah atau makna dari semua peristiwa sakit yang kamu alami. Semisal ketika kita ditimpa musibah, ketika kita kehilangan orang yang dicinta, apa sih makna positif yang bisa kita ambil? Apa sih kehidupan? Apa sih aspek makna atau apa sih sesuatu yang bisa kamu ambil, makna positif yang bisa kamu ambil begitu. Kenapa? Karena kunci dari pendekatan eksistensialisme ini adalah individu dapat mencari makna dari peristiwa-peristiwa sakit yang ia alami. Ini juga yang terjadi pada Viktor Frankl ketika menemukan logoterapi ketika dia ditahan di kamp Nazi Jerman, di mana dia hampir menghadapi kematian dan dia melihat banyak sekali kematian di depan matanya. Begitu juga dengan Rolome yang dahulunya pernah menderita TBC dan hampir kehilangan nyawanya dikarenakan sakit dan pada saat itu sedang melaksanakan atau menyelesaikan studi doktoralnya. Begitu juga dengan Irfan Yalom yang dia hidup mulai dari kecil terlantar dengan kemiskinan dari hidup di jalanan. Nah, lalu apa yang membuat mereka berbeda dari individu yang lain? Mereka melihat apa sih makna, apa sih sesuatu yang positif yang mereka dapatkan dari penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Nah, yang kelima, konsep kunci yang tidak kalah penting adalah adanya kecemasan. Karena memang baik Frankl maupun Rolome adalah orang-orang yang sama-sama juga dipengaruhi oleh pemikiran Adler dan Adler juga dipengaruhi oleh pemikiran Sigmund Freud gitu ya. Sehingga tidak bisa dilepaskan dari aspek kecemasan bahwa aspek kecemasan ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dalam individu.
kecemasan ini bisa menjadi kecemasan yang positif ketika dia bekerja untuk melakukan sesuatu yang positif atau juga bisa kepada yang negatif. Nah, yang terakhir adalah kesadaran akan kematian. Jadi kesadaran akan kematian bahwa individu tidak hanya sadar tentang dirinya, sadar akan peristiwa yang menimpa dia, tetapi individu juga mengalami situasi yang harusnya sadar akan kematian, ketiadaan yang mungkin akan terjadi. Begitu. Jadi ketika individu siap dengan urusan kematian, siap dengan urusan ketiadaan, maka ini akan membuat dan mempermudah individu tersebut untuk mencari makna hidup dalam penderitaan-penderitaan yang dialami. Nah, kemudian apa sih tujuan terapi pendekatan eksistensialisme? Setidaknya adalah tujuan terapi dengan pendekatan eksistensialisme ini ada tiga. Pertama, terapi dengan pendekatan eksistensialisme ini mendorong individu untuk menjadi dirinya yang seutuhnya, dirinya yang asli gitu ya. Yang asli benar-benar dia menampilkan keasliannya, lalu dengan keaslian tersebut dia nantinya sadar dengan siapa dirinya, peristiwa apa yang dia alami begitu ya. Dan kemudian dengan kesadaran tersebut dia bisa memilih dan akhirnya bertanggung jawab. Ini satu tujuan yang sangat komprehensif dan harus dilakukan dalam berbagai sesi terapi dengan pendekatan eksistensialisme. Lebih kurang sama dengan humanis yang juga sama-sama aliran psikologi internal, ya aliran paradigma psikologi internal, di mana eksistensialisme ini fokus kepada keberadaan hakikat manusia itu sendiri, sementara humanis fokus kepada aspek-aspek kebutuhan individu. Jadi sebenarnya perbedaannya hanya pada itu saja. Kemudian tujuan terapi tentunya membantu klien menjadi hadir, ya hadir dalam artian apa? Hadir sebagai diri mereka sendiri dan bukan orang lain. Bagaimana mereka agar menjadi diri mereka sendiri? Ini situasi yang memang harus mereka hadapi, kondisi mereka memang harus seperti ini dan mereka harus menerima situasi ini. Yang kedua juga yang tidak kalah penting adalah di mana terapi eksistensialisme ini membantu klien agar klien mengidentifikasi, mengenali apa sih hal-hal yang membuat atau menghambat mereka untuk jadi diri mereka seutuhnya. Jadi apa yang memblokir, apa yang menghambat potensi mereka sehingga mereka tidak bisa menjadi diri mereka seutuhnya. Nah, inilah tujuan yang kedua. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah menantang klien untuk memikul tanggung jawab. Kenapa? Karena pada hakikatnya kehidupan yang dijalani dan dialami oleh klien adalah kehidupannya, bukan kehidupan orang lain. Dan klien tidak bisa menyalahkan orang lain atas kehidupan yang terjadi pada dirinya. Untuk itulah kita membantu klien dengan menantang klien untuk memikul tanggung jawab apa yang harus ia jalani dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan dia lalui ke depannya. Dan yang terakhir, tujuan terapi dengan pendekatan eksistensialisme ini juga mendorong agar klien memilih cara yang lebih luas, cara yang lebih efektif, cara yang lebih baik, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya mereka menjadi diri mereka yang sesungguhnya. Mereka menerima setiap peristiwa dan kejadian pahit yang mereka alami, dan akhirnya mereka dapat memilih untuk menjadi individu yang bahagia, individu yang sehat, dan individu yang produktif. Inilah yang dimaksud dari terapi dengan pendekatan eksistensial. Kenapa? Karena dalam pandangan terapi eksistensial bahwa individu adalah orang yang paling ahli dalam kehidupannya, dalam memahami masalahnya, dan dalam mengatasi problematika-problematika yang dialaminya. Selanjutnya, apa sih peran konselor dan konseli dalam pendekatan eksistensialis ini? Jadi sederhananya, Bapak Ibu sekalian, bahwa peran yang dijalankan dalam pendekatan eksistensialis ini adalah bagaimana menciptakan hubungan yang baik antara konselor dengan konseling. Karena apa? Karena dalam sesi konseling ini sebenarnya tidak ada teknik-teknik tertentu atau teknik spesifik ya seperti teori-teori yang sebelumnya atau teori yang akan dikaji pekan depan atau minggu-minggu berikutnya begitu ya. Tidak ada. Maka dalam teori eksistensialisme ini bahwa hubungan itu sangat penting sebagai bagian dari terapeutik yang dilakukan oleh konselor kepada klien.
Dan yang kedua, konselor dalam pendekatan eksistensialisme ini berperan sebagai partner untuk membantu klien agar merenung, menginsafi gitu ya, menyadari apa sih situasi-situasi yang terjadi, bagaimana sih mengambil makna dari semua peristiwa yang dialami dan sebagainya. Itulah yang dilakukan oleh seorang konselor dengan pendekatan eksistensialis. Nah, kemudian teknik spesifiknya apa? Seperti yang tadi juga sudah disebutkan bahwa dalam pendekatan eksistensialisme ini tidak ada teknik spesifik. Yang ada malah konselor membantu agar klien selalu terbuka dalam menyampaikan kondisinya, memahami masalahnya. Lalu apa? Konselor juga harus memaknai dan memahami perbedaan yang ada pada individu, yaitu keunikan pada klien. Kenapa klien tidak bisa dibedakan? Klien tidak bisa disamakan dengan orang lain. Mungkin individu A dengan individu B sama-sama kehilangan orang yang tersayang, tetapi individu A bisa jadi rasa sedihnya hanya 1 bulan, tetapi individu B bisa jadi rasa sedihnya menjadi 6 bulan. Untuk itulah dalam pendekatan eksistensialisme ini memandang bahwa tidak bisa menyamaratakan masalah yang dialami oleh individu, tidak bisa menyamaratakan rasa sakit yang dialami individu. Kenapa? Dalam pandangan ini bahwa individu itulah yang mampu mendeskripsikan dengan tepat seperti apa rasa sakit, seperti apa permasalahan yang mereka alami dan mereka rasakan. Dan yang terakhir, biasanya teknik yang digunakan oleh konselor adalah membantu klien untuk mengklarifikasi. Jadi konselor mengklarifikasi nilai-nilai hidup apa sih yang diambil atau yang dipegang oleh klien, dan nilai-nilai itu berpotensi untuk membuat klien mendapatkan kesadarannya, mendapatkan kebebasan, lalu mendapatkan kekuatan untuk memilih dan nantinya bisa bertanggung jawab. Begitu. Adapun biasanya fase konseling pendekatan eksistensial itu terbagi dalam 3 fase. Pertama itu fase awal, di mana fase awal itu biasanya berkaitan dengan konselor membantu mengidentifikasi pandangan hidup yang dialami atau yang dimiliki oleh klien. Dan kemudian nanti di fase tengah, kita atau konselor melakukan restrukturisasi nilai dan sikap. Apa sih sikap-sikap dan nilai-nilai yang selama ini ada pada diri klien yang mungkin bisa diambil, diingatkan untuk menjadi bahan kekuatan atau sebuah potensi yang harus dipegang kembali oleh klien sehingga menjadi alternatif untuk menyelesaikan problematika ketidaksadaran, ketakutan, kematian gitu ya, penderitaan, kehilangan makna atau ketidakadaan makna. Inilah yang dilakukan oleh konselor, yaitu mencari atau membantu klien untuk menstrukturisasi nilai dan sikap hidup atau pandangan hidup yang dimiliki oleh klien. Dan biasanya di fase yang terakhir itu adalah konselor membantu klien untuk mengambil tanggung jawab perubahan. Karena memang individu yang sehat dalam pandangan eksistensialisme adalah individu yang memiliki kesadaran, memiliki kebebasan untuk memilih, dan akhirnya individu yang bertanggung jawab. Begitu Bapak Ibu sekalian, Prof. Im dan Ibu Yuli, serta teman-teman yang saya banggakan dalam mata kuliah Paradigma Psikologi Konseling yang dapat saya sampaikan, dan juga Ibu Julita. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Selanjutnya, jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, teman-teman sekalian ada yang ditanyakan, monggo kita akan diskusi dalam live sesi live meeting gitu ya, dalam pertemuan yang live, apakah nanti di kelas ataukah nanti secara Zoom meeting, sehingga hal ini bisa mengefektifkan atau membuat proses pembelajaran lebih lebih apa ya, lebih efektif dan efisien gitu ya, efektif dan efisien, sehingga nanti pada waktu di kelas kita tinggal sesi tanya jawab saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya M. Harwansyah Putra Senaga dan Ibu Julita. Mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.